Sebelumnya tadi kita juga sudah mendengarkan ada pernyataan pers dari Presiden, Pak Joni dan juga Mas Toto. Yang kalau boleh saya simpulkan intinya cuma bahwa dia menghormati proses hukum terus berlanjut Ya. dan juga menghormati proses politik terus berlanjut. Ya. Apakah itu sebetulnya pernyataan yang ditunggu oleh publik saat ini, Mas Toto? Saya melihat anti klimaks. Anti klimaks. Tidak seperti yang diharapkan. Artinya begini, betul ada argumentasi yang selama ini mungkin tidak terbuka di hadapan publik dan sekarang menjadi terbuka. Kenapa kemudian nama Budi Gunawan bisa muncul? Ada prosedur yang bisa jadi justifikasi, kita harus mengakui. Tetapi ketika kemudian Pak Jokowi mengatakan bahwa proses politik silahkan dilanjutkan, termasuk yang akan dilakukan oleh DPR besok di paripurna, ini seakan-akan mengatakan bahwa detik pada saat Presiden membacakan pidato, Presiden seakan-akan ingin mengatakan saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, mohon maaf. Atau pilihan kedua, saya masih bisa menggunakan opsi saya untuk menarik surat pencalonan, tetapi saya tidak gunakan. Ya. Nah, apakah kemudian ini suara publik saya tidak berani menjustifikasi, tetapi minimal oleh teman-teman LSM, oleh teman-teman atau publik yang merasa seharusnya sikap dan rekomendasi dari KPK dalam menentukan pejabat publik strategis itu harusnya diperhitungkan, ini tentu saja akan mengecewakan. Iya. Itu saja yang menurut saya bisa dibaca. Itu yang saya sebut dengan posisi anti klimaks. Walaupun kita harus melihat dengan lebih jernih, walaupun besok ketika kemudian diputuskan di paripurna, tidak serta-merta Budi Gunawan itu akan menjadi Kapolri pada saat diputuskan di paripurna, karena masih ada proses menuju pelantikan dan sebetulnya masih dimungkinkan untuk seorang presiden dengan subjektivitasnya untuk melantik atau tidak. Iya, tapi sebetulnya kalau kita melihat apakah akan dilantik atau tidak, urgensinya kan sebetulnya belum ada, Mas Toto. Artinya Pak Sutarman kan sebetulnya masih punya masa yang cukup panjang gitu sampai Oktober. Ya, itu kembali ke pertanyaan awal sebetulnya ya. Kenapa kemudian proses pengajuan nama Kapolri baru juga sudah dilakukan. Walaupun tadi Pak Joni sudah sempat mengatakan dulu ketika Pak Sutarman dimajukan pun Pak Timur Pradopo belum waktunya pensiun. Dan memang undang-undang memperbolehkan. Karena ini bagian dari prerogatif Presiden. Walaupun memang lebih baik ketika diberikan argumentasi yang lebih kuat di situ. Sehingga kemudian tidak mengindikasikan adanya pesan politik yang sifatnya subjektif belaka. Ya, kalau Pak Joni sendiri melihatnya dari pernyataan Presiden tadi, saya kira pernyataan Presiden tadi bagus untuk KPK. Artinya? Apa itu? Yaitu Presiden memastikan proses hukum itu berjalan dan KPK berjalan dalam konteks hukum tidak politik. Itu jelas. KPK tidak perlu mengurus politik. Urusan politik adalah urusan Presiden. Dan KPK diisolasi dari urusan politik, silakan urus hukum. Dan ini bagus. Jangan sampai karena ada kesan juga, ada pendapat yang mengatakan bahwa KPK sekarang bermain politik. Anda melihat dan itu beyond otoritinya KPK. Kalau kita melihat pernyataan dari Pak BW tadi, Bambang Jayanto tadi, sebetulnya kan KPK meminta waktu kepada Presiden, bahkan KPK yang meminta waktu untuk bertemu terkait kasus ini. Apa yang terbaca menurut Anda? Apakah KPK sebetulnya terus melakukan intervensi soal politik ini atau bagaimana? Itu bahagian dari informasi di antara lembaga negara. Tapi menariknya, ini kan sebetulnya harusnya Presiden yang meminta kan? Presiden yang meminta kepada KPK gitu. KPK tolong datang kepada saya minta informasi selengkapnya tentang Budi Gunawan. Kalau yang penting adalah harus informasinya. Siapa yang meminta lebih dahulu atau siapa yang memberi itu hubungan antar lembaga negara. Tapi yang paling penting adalah kita memastikan lembaga negara hukum jangan mengurus politik. Dia mengurus hukum. Yang politik mengurus politik. Ada pemisahan kewenangan di situ. Itu perlu hitam putih di situ. Ya, kalau tidak nanti usaha pemberantasan korupsi di Indonesia itu juga terdegradasi. Setiap keputusan besar yang diambil oleh KPK bisa dianggap itu dipolitisir. Nah, ini KPK harus memainkan posisi yang pas juga. Jadi momentum juga menentukan kadar substansinya. Ya, saya kira Presiden hari ini mengambil keputusan yang baik untuk melindungi KPK dan mengarahkan KPK untuk melaksanakan tupoksinya sebagaimana seharusnya. Tapi bukannya itu tanpa harus dibicarakan, memang itu yang harusnya dilakukan. Seharusnya, tetapi kesan publik sudah terbentuk bahwa terkait dengan penetapan Pak Budi Gunawan sebagai tersangka, nuansa politiknya besar di dalam. Baik, Mas Toto. Kalau kita bicara soal pernyataan Jokowi hari ini, yang maaf kalau kita mungkin agak mengambil kesimpulan bahwa besok
Paripurna akan tetap dilakukan. Akan dilakukan dan kemungkinannya atas dasar pernyataan ini Jokowi tidak akan mencabut rekomendasinya. Betul, kalau kita baca dari Pak Jokowi, dia tidak akan masuk ke wilayah pencabutan surat dan membiarkan proses paripurna akan berjalan. Walaupun kita bisa lihat pada kacamata yang berbeda ya. Katakanlah pada pihak-pihak dengan kacamata orang-orang yang masih percaya Pak Jokowi akan mempertimbangkan penetapan status tersangka, mungkin dengan kacamata secara tata negara dan kode etik koordinasi antar lembaga negara, prosesnya terlanjur berjalan. Sebelum Pak Jokowi tadi menyatakan statementnya ketika pleno di Komisi 3 sudah menyimpulkan sebuah keputusan. Akan terlihat nuansa intervensi dan tidak menghormati keputusan pleno dari Komisi 3, sementara masih ada sisa waktu ketika nanti diserahkan oleh paripurna DPR kembali kepada Presiden dan tinggal melakukan proses pelantikan, Presiden tetap memiliki hak untuk melakukan pelantikan atau tidak. Dan di situ kemudian tidak akan muncul isu tidak menghormati proses yang sudah berjalan di lembaga negara. Kalau kita ingin melihat sisi positif thinking dari kacamata orang yang percaya Jokowi. Bila besok Pak Jokowi tetap melaksanakan tidak akan mencabut pencalonan Pak Budi Gunawan. Dengan apa yang terjadi di masyarakat saat ini, banyaknya penolakan, kontra, apa yang mungkin akan terjadi menurut Anda? Pasti akan ada kekecewaan terhadap orang-orang yang percaya dengan transparansinya pola kepemimpinan seorang Jokowi. Tetapi yang harus dilihat lagi ada waktu yang masih bisa ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Ketika betul-betul dilantik, disitulah puncak anti klimaks dan disitulah mungkin akan jadi titik terendah kepercayaan publik selama mengenal Jokowi. Mas Toto, terima kasih banyak. Terima kasih, sama-sama. Pak Joni, terima kasih. Terima kasih, Mas.